Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebuah karma baik bagi kita semua, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berkah kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kali ini saya akan berbagi uraian Dhamma, yaitu mengenai persahabatan. Sebelumnya, di sini saya akan bercerita terlebih dahulu, yaitu tentang rusa, kura-kura, dan burung pelatuk. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rusa yang bernama Rusa Kurunga. Dia hidup di sebuah hutan, tinggal bersama dua orang kawannya, yaitu kura-kura dan burung pelatuk. Mereka hidup sangat bahagia, tentram, dan damai. Pada suatu ketika, ada seorang pemburu yang masuk ke dalam hutan. Pemburu tersebut memasang perangkap untuk menjebak si rusa tadi. Kemudian pada malam hari, si rusa berjalan-jalan sendiri di hutan. Tidak disengaja, rusa tadi menginjak tali perangkap yang dipasang oleh pemburu tersebut. Alhasil, kaki rusa masuk ke dalam perangkap si pemburu. Rusa itu pun berteriak sangat keras. Kura-kura tadi dan burung pelatuk mendengar teriakan si rusa. Mereka berdua lalu menghampiri si rusa. Kemudian mereka berpikir, bagaimana cara melepaskan jeratan di kaki si rusa? Nah, kemudian kura-kura tersebut mempunyai ide bahwa untuk melepaskan tali jeratan yang terdapat di kaki rusa, kura-kura mempunyai ide untuk menggigit tali tersebut. Kemudian si burung pelatuk mencoba mencari ide bagaimana bisa membantu rusa agar bisa terlepas dari jeratan kaki si pemburu. Si burung itu pun terbang untuk mengintai si pemburu agar ketika si pemburu datang, burung pelatuk tadi bisa menyerangnya. Kemudian di pagi hari, sang pemburu itu pun datang. Kemudian si burung pelatuk tadi langsung menyerang si pemburu, dan si pemburu tidak bisa melawan si burung pelatuk karena si burung pelatuk tadi ternyata mengajak kawannya untuk menyerang si pemburu rusa. Di samping itu, si kura-kura masih berusaha mencari cara bagaimana bisa membebaskan temannya dari jeratan si pemburu. Setelah beberapa lama, akhirnya jeratan si rusa bisa terlepas, tetapi tidak semua. Si kura-kura tadi pun berusaha mencari cara bagaimana bisa membebaskan si rusa dari jeratan si pemburu. Walaupun mulut si kura-kura ini berlumuran darah, tetapi ia tidak pantang menyerah, karena si kura-kura ini adalah binatang yang tulus dan mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi kepada temannya. Tetapi lama-kelamaan si kura-kura itu pun sudah tidak sanggup untuk menggigit tali yang terdapat di kaki si rusa. Tidak lama kemudian, si pemburu itu pun datang lagi dengan membawa pisau. Melihat kura-kura yang terbaring lemas, si pemburu tadi mengambil kura-kura tersebut, dimasukkan ke dalam kantong dan dilempar begitu saja.
Si rusa yang melihat kejadian itu, ia merasa kasihan dan ingin menolong temannya yang sudah dilempar oleh si pemburu. Karena si rusa ini memiliki pikiran yang cerdik, maka ia berpikir bahwa biarlah saya berpura-pura lemas agar saya bisa terbebas dari jeratan tali si pemburu. Akhirnya si pemburu tadi melepaskan tali yang ada di kaki si rusa. Si rusa pun dengan kekuatannya yang sangat kuat langsung berlari menuju ke hutan. Kemudian si pemburu tadi mengejarnya. Setelah beberapa lama, si pemburu tadi itu pun merasa lelah karena tidak sanggup mengejar si rusa. Si rusa itu pun langsung berbalik arah dan ia menghampiri temannya yang terbaring lemas di dalam kantong plastik. Kemudian si rusa menolongnya dengan cara mengambil plastik lalu dibiarkan terbuka agar si kura-kura tadi bisa selamat. Kemudian si kura-kura pun bisa selamat walaupun badannya sudah lemas dan mulutnya bercucuran darah. Si rusa itu pun menangis sambil berkata, "Terima kasih temanku, engkau telah mengorbankan nyawaku." Kemudian si rusa itu pun menangis dan berkata, "Terima kasih kawanku, engkau telah mengorbankan hidupmu demi nyawaku." Jadi teman-teman, makna yang bisa kita ambil dalam cerita di atas adalah tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan seorang teman atau sahabat yang baik. Perlu diketahui bahwa sahabat atau teman yang baik tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita bisa mencapai kesuksesan, apa yang kita inginkan dapat terwujud, tentunya tidak terlepas dari dukungan seorang teman, sahabat baik, dan keluarga. Nah, seperti dalam cerita yang telah saya sampaikan tadi bahwa mereka sangatlah hebat dalam saling menjaga satu sama lain. Tetapi teman-teman perlu diingat bahwa ketika kita ingin mencari atau mempunyai sahabat baik atau teman baik, tentunya kita harus menjadi seorang yang baik untuk mereka juga. Maka perlu kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, karena cara kita memperlakukan orang lain itu adalah cerminan dari orang lain memperlakukan kita juga. Ada beberapa ciri untuk menilai dan menjadikan sahabat baik atau kalyanamita demi menghindari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Jadi yang pertama adalah sahabat penolong. Sahabat penolong ini adalah sahabat yang senantiasa akan menjaga dirimu sewaktu engkau lemah. Contohnya, ketika kita sedang merasakan lelah, sedang merasakan mungkin capek dengan pekerjaan kita, nah, ketika kita memiliki sahabat yang baik, maka ia akan senantiasa menolong kita dengan cara membantu pekerjaan kita. Maka dari itu, yang tadinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan itu akan menjadi ringan karena kita saling membantu. Ketika ia memberikan pertolongan, tidak segan-segan ia akan memberikan
pertolongan dengan lebih dari yang engkau perlukan. Kemudian yang kedua adalah sahabat sewaktu dalam keadaan senang dan susah. Sahabat dalam keadaan waktu senang dan susah ini adalah ketika kita sedang memiliki masalah, contohnya sedang memiliki masalah dengan teman yang lain, tetapi teman kita ini masih setia pada kita, masih menemani kita walaupun kita dalam keadaan yang lengah, yang terpuruk sekalipun. Ia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahkan ia juga akan membantu mencarikan jalan keluar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah sahabat yang memberikan nasihat baik. Sahabat yang memberikan nasihat baik adalah ia yang akan mencegah dirimu untuk berbuat hal yang tidak baik atau berbuat hal yang buruk. Contohnya, ketika kita sedang berjalan-jalan, nah di jalan melihat sebuah pohon dan memiliki buah yang sangat lebat. Kemudian kita mempunyai pikiran, wah saya ingin mencuri buah tersebut. Nah, teman kita ini memberitahu bahwa itu bukanlah perbuatan yang baik. Sebaiknya kita minta saja kepada pemiliknya, siapa tahu kita akan dikasih gratis oleh pemiliknya. Nah, di samping itu ia juga akan mengajarkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah sama sekali kita tahu dan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita pelajari. Contohnya, saya sendiri di sini saya tinggal dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, di sini saya diajarkan banyak hal oleh teman-teman saya. Maka dari itu saya bisa tahu, bertukar cerita dengan teman saya. Oh, jadi kebiasaan dia seperti ini, kebiasaan saya seperti ini. Begitu sebaliknya, kita menjadi tahu bagaimana kebiasaan dia, bagaimana budaya kita, kebiasaan kita. Yang ketiga adalah sahabat yang akan mengajarkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dengar ataupun yang sama sekali belum pernah kita lakukan. Contohnya, ketika kita mempunyai teman yang daerahnya berbeda, kebudayaan atau kebiasaannya berbeda kepada kita, tentunya dia akan mengajarkan atau memberitahu, oh ini adalah kebiasaan budaya di tempat saya. Di samping itu, ia akan mengajarkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dengar atau belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah sahabat yang bersimpati. Sahabat yang bersimpati ini adalah sahabat yang senantiasa akan turut bergembira di atas kebahagiaan kita. Contohnya, ketika kita sudah lulus atau kita mendapatkan sesuatu, tentunya sahabat kita akan merasa gembira, merasa senang. Ditambah lagi, mereka akan mungkin memberikan sesuatu sebagai penghargaan atas pencapaian yang telah kita dapatkan. Nah, jadi kualitas dari kalyanamita atau sahabat yang baik, ia juga akan selalu menginspirasi cinta kasih kepada semua makhluk. Ia pun akan selalu menginspirasi
mengajak kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kualitas dari seorang Kalyanamita adalah ia yang selalu menginspirasi cinta kasih kepada semua makhluk. Ia juga akan selalu menginspirasi bahwa kita harus menghormati dan menghargai satu sama lain. Ia juga akan selalu menjadi pendengar yang sabar dan ia akan selalu menjadi penasehat yang baik bagi kita. Demikian dengan apa yang telah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk bisa menjadi seorang teman yang baik bagi sesama. Demikian akhir kata dari saya. Sabasata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.